Pembahasan kali ini kita akan mengupas mengenai manusia, lebih tepatnya hakikat manusia menurut Islam ya. Jadi ini sudut pandang Islam mengenai manusia. Nah, yang pertama konsep manusia. Manusia itu siapa sih? Apa sih? Ya, ketika kalian ditanya seperti ini, mungkin akan bingung dalam mendefinisikan apakah manusia itu yang punya mata, yang punya hidung, ya, yang punya mulut, telinga, yang kesemuanya bisa berfungsi dengan baik, atau secara tampilan luar manusia itu yang pakai baju, ya, yang pakai aksesoris di badan, di kepala, di wajah, bahkan pakai aksesoris, ya. Nah, kita kesulitan dalam mendefinisikan. Ini kalau pertanyaan seperti ini akan dilanjutkan, maka akan ke filsafat. Misalkan manusia, ya kalian paling mentok bilang manusia itu ya saya lah, kemudian tanya lagi lah kamu itu siapa, ya manusia itu siapa, ya saya, bolak balik bulat orang jawabannya. Nah, nah, coba perhatikan gambar yang ada tuh, dia punya mata, punya berfungsi, iya, punya hidung berfungsi, mulut dan telinga juga, pakai baju, bahkan pakai topi, ya. Apakah ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ia manusia? Ya, bukan. Nah, lantas manusia itu siapa dan apa? Nah, ini tergantung pada siapa yang berbicara, dari sudut pandang mana ia akan coba mendefinisikan. Oke, maka manusia itu multidimensi. Ciri-ciri tadi yang sudah kita sebutkan, punya mata, punya telinga, hidung, itu tidak cukup untuk menggambarkan siapa itu manusia. Ya, nah itu baru hanya dari sisi fisik. Nah, fisik sama seperti hewan, punya bagian-bagian, punya sistem anatomi tubuh, punya sistem pencernaan, punya sistem pernafasan yang sama, menghirup udara yang sama bahkan. Ya, dari sisi kebutuhan, manusia pun butuh makan, butuh minum, ya, butuh tidur, bahkan sampai butuh seks. Nah, ini secara umum sama seperti hewan, ya tidak ada bedanya. Oke, dimensi berikutnya emosi. Ya, manusia itu memiliki dimensi emosi yang beragam. Punya rasa marah, punya emosi senang, sedih, gembira, bahkan malu dan senang dalam satu waktu, ya kan? Kita berandai-andai kekasihmu melamar kamu dalam sebuah acara musik, ya dia mengambil alih panggungnya, lalu tiba-tiba dia bilang will you marry me, ya kamu pasti di satu sisi malu, apaan sih dilihatin orang banyak, tapi juga seneng akhirnya dilamar juga, nggak digantung-gantung seperti yang selama ini kalian jalani ya. Jangan seperti itulah. Nah, itu manusia memiliki dimensi emosi. Dimensi berikutnya, manusia juga mempunyai perhatian lebih terhadap sisi keindahan. Jadi memperhatikan penampilan, ya, memaknai keindahan. Pengertian indah itu yang kayak gimana sih? Yang busananya atasan dan bawahan itu matching. Yang matching itu kayak apa sih? Muncullah konsep mix and match. Ya, kalau atasnya kuning, bawahnya merah, matching nggak sih? Nah, manusia juga punya perhatian terhadap keindahan. Itu secara umum yang menempel pada dia. Secara luas, ia juga mengapresiasi keindahan alam. Ya, misal kamu lagi lihat gunung, lihat sawah, atau traveling kemana, ya. Sedangkan makhluk lain, ya hewan misalkan melihat pemandangan sunset ya biasa aja, ayam ya tetap berkokok aja, ya, tidak punya perhatian lebih terhadap keindahan. Ya. Dimensi berikutnya, manusia memiliki kecenderungan atau naluri untuk menyembah Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah kita bahas ya, baik itu Tuhan Allah ataupun Tuhan sesuatu yang dipertuhankan. Entah itu waktu, entah itu uang, entah itu jabatan, ya. Punya naluri untuk menyembah ke situ. Jadi, manusia itu punya kesadaran terhadap kekuatan besar di luar dirinya. Ya. Nah, maka dia punya naluri ke arah situ dan dia akan coba merelakan hidupnya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Manusia akan merelakan hidupnya untuk dikuasai sesuatu itu, ya, yang kita sebut ilah atau Tuhan. Dimensi berikutnya, manusia memiliki akal, ya, yang berfungsi untuk berpikir. Nggak cuma berpikir aja, dia juga punya kemampuan untuk merasa, ya, kemudian menyeimbangkan, baik menyeimbangkan emosi yang tadi ya, rasanya tak pengen bedak uang gue, nah tetapi di forum banyak kayaknya nggak etis. Nah, maka
akal akan mengontrol itu, ya, akan menyeimbangkan terhadap situasi, melihat situasi. Hewan nggak punya kemampuan itu, ya. Kamu yang sering kamu lihat ayam kalau udah ngejar jago, udah ngejar babon, ya udah nggak lihat situasi kondisi, ya. Tapi manusia nggak punya akal, ya. Oh, aku senang dia, pengen menikahi dia, ya pakai prosedural, mendaftar di KUA, mempersiapkan maharnya, ngubungi walinya, ya baru setelah itu. Oke, kemudian manusia juga memiliki dimensi untuk mengenali dirinya, ya, kemampuan mengenali diri, siapa sih saya ini, dari mana asal saya. Nah, ketika sudah mengenali diri sendiri, maka dia akan coba mengenali penciptanya. Oh, aku itu ternyata manusia yang lemah, aku itu diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah, maka jangan sekali-kali sombong, ya. Kemudian dia juga mempertanyakan, bisanya sih, atau mengapa saya diciptakan, untuk apa. Nah, manusia itu diciptakan. Oke, jadi manusia itu multidimensi. Nah, kalau yang berbicara ahli sosiologi ya akan bilang manusia itu adalah makhluk yang sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau yang bilang ahli ekonomi, yang akan bilang manusia itu makhluk ekonomi, selalu apapun diperhitungkan, menjadi pertimbangan, ya. Nah, banyak ilmuwan, banyak filosof, bahkan ulama sekalipun mencoba mendefinisikan manusia itu seperti apa. Dan sampai sekarang masih coba, atau pembahasan ini masih terus berlanjut, karena untuk mendefinisikan ke manusia secara seragam, ya tentu tidak bisa, tergantung bagaimana kita cara melihatnya. Nah, sedangkan menurut Al-Quran, manusia itu dibahasakan ke dalam empat diksi, ya. Yang pertama al-insan. Kamu kalau baca Quran pasti menemukan kata al-insan, kemudian di transliterasinya dimaknai sebagai manusia. Nah, maknanya apa sih? Ya, yang pertama, Al-Quran memotret manusia sebagai al-insan dari sisi psikologis. Ya, manusia punya moral dan spiritual, bersifat adaptif. Kalau lagi dingin ya pakai jaket, nyetel AC. Kalau panas nyetel AC, maksud saya gitu, ya. Sedangkan hewan tidak punya kemampuan adaptif sesempurna manusia, ya. Hewan, ayam misalkan, ayam kalau dijeburkan ke laut, ya lama-lama nggak bisa, capek juga kan, berenang capek juga, kemudian bersama manusia jeburin ke laut, kalaupun bisa berenang bisa minta tolong atau apapun, ya. Pokoknya manusia bisa bertahan di darat lah, ya. Darat iya, darat bisa, laut bisa, udara bisa. Kalau kucing nggak bisa terbang, ya selamanya nggak akan bisa terbang, dia tidak punya inisiatif untuk mencari bagaimana saya akan bisa terbang, ya. Ngintil majikannya. Oke, kemudian Al-Insan juga memotret manusia punya kemampuan untuk menghargai tata aturan etik dan berbudaya. Ada aturannya. Kalau saya mau bertamu, saya harus gimana ya, masuk lewat jendela apa gedor-gedor pintu. Nah, atau seperti kucing, ada celah sedikit di pagar, langsung melompat aja. Oh, ada ikan di meja, ya udah makan aja. Nah, manusia kan tidak seperti itu. Gimana dia tata cara keluar masuk rumah, ada makanan, ya tanya dulu ini punya siapa. Kemudian punya kualitas pemikiran dan kesadaran. Artinya level pemikirannya itu semakin bertambahnya usia semakin berkualitas, itu idealnya, ya. Kemudian diksi yang kedua, Al-Quran menyebut manusia sebagai al-bashar, ya. Al-bashar itu dimaknai makhluk biologis yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Mohon maaf tulisannya salah, ya, perkembangan jasmani. Kemudian manusia juga memiliki sifat-sifat biologi, ya, dari dimensi alamiah yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa manusia itu terdiri dari sistem anatomi tubuh yang sempurna, kemudian membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dia pengen makan, dia pengen minum, dia pengen tidur, dia pengen seks, dia pengen main, ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan mentalnya juga, ya. Diksi yang ketiga Anas, ini keren banget ya, Qul a'udzu birabbin nas, bahkan diabadikan menjadi nama surat. Nah, seperti apa sih maknanya? Ya ternyata Anas itu adalah manusia dari kacamata makhluk sosial. Ya, Anas juga menyebut seluruh manusia secara umum. Ya ayuhan nas, artinya baik itu laki-laki, baik itu perempuan, mau itu iman, mau itu enggak, ya. Mau itu dari etnis, dari bangsa manapun, dia agamanya Islam, dia agamanya Konghucu, dia agamanya Nasrani, pokoknya dipanggil semuanya oleh Allah dalam Al-Quran menggunakan kata Anas. Nah, Anas juga dimaknai manusia itu labil, ya.
Dalam artian, hanya sebagian manusia yang mau mempergunakan potensi sesuai dengan ajaran Tuhannya. Ya, maka ketika Allah di dalam Al-Quran menyebut An-Nas, itu pukul rata semuanya aja. Ya, mau dia mempergunakan potensinya, mau dia cuma diam-diam aja, ya udah dipanggil semuanya. Ya, itu dalam An-Nas. Beda lagi kalau iman udah mengerucut lagi, itu berarti manusia yang mau mempergunakan potensi sesuai ajaran Tuhannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba dan seterusnya. Jadi yang wajib berpuasa adalah orang yang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang beriman. Agar orang puasa ya berarti tidak beriman. Maka iman dengan takwa berhubungan erat, sudah kita bahas di video sebelumnya. Diksi berikutnya, Al-Quran menyebut manusia sebagai Bani Adam, ya. Ini jelas ya, merujuk kepada manusia adalah anak keturunan Nabi Adam. Nah, memotret dari sisi historis. Jadi, keempat diksi ini Al-Quran menyebut manusia dari 4 sudut pandang. Yang pertama Al-Insan dari sudut pandang psikologis, yang kedua Al-Bashar dari sudut pandang biologis, yang ketiga An-Nas dari sudut pandang sosiologis, dan yang keempat memotret manusia dari sudut pandang historis, bahwa sejatinya manusia adalah anak turunan Nabi Adam. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa di Al-Quran pun memotret manusia dari sudut pandang yang beragam. Ya, seperti slide sebelumnya kita sudah bahas, manusia itu ketika mendefinisikan manusia tergantung siapa yang menyebutkan, ya. Nah, kalau yang menyebutkan ahli ekonomi, ya manusia dalam makhluk ekonomi dan seterusnya. Bahkan di Al-Quran pun seperti itu. Oke. Nah, kemudian Bani Adam juga menyoroti manusia memiliki potensi yang sama seperti Nabi Adam. Artinya potensi untuk mengembangkan diri, potensi untuk mencari jodoh, ya, hilang dengan Ibu Hawa juga. Oke, berikutnya. Nah, ini perbedaan dan persamaan manusia dengan makhluk yang lain, ya. Ini manusia itu bergerak bebas, tadi sudah saya singgung sedikit. Manusia itu bebas mau di darat, di laut, dan di udara, dia bisa bertahan hidup, ya. Bahkan kan di TNI ada divisi, ada angkatan, ya, ada angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian malah ada ke divisi yang lain, bahkan ada tim amfibi, ada apa, ya, itu beragam. Kemudian manusia itu adaptif, adaptifnya gila-gilaan lah, adaptifnya bisa benar-benar adaptif, bisa sampai bertahan hidup, ya. Kalau situasinya dingin dia pakai jaket, dia akan menyalakan pemanas, ya. Sedangkan ayam kalau hujan ya kedinginan, ya cuman ngeringkel aja, ngeruwel diem. Sedangkan manusia kan enggak, bikin indomie, pakai telur, minum kopi, ya. Oke. Kemudian manusia juga memiliki akal dan hati nurani, dua-duanya ada. Ya, digunakan untuk memahami ilmu, memahami fenomena, memahami apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Oke. Sedangkan binatang bergeraknya terbatas. Kalau dia habitatnya di air, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup di darat. Kalau dia bisa terbang, ya dia tidak akan bisa bertahan hidup lama di dalam air. Kalau manusia kan enggak, meskipun hakikatnya manusia itu hidupnya di darat, tetapi ketika dicemplungin ke dasar laut, ya dia bisa menyelam, dia bisa menggunakan akalnya untuk gimana sih saya bisa bertahan hidup. Saya pengen jalan-jalan ke laut, tapi saya kan kalau di air nggak bisa napas. Ya, maka dia menggunakan potensinya untuk beradaptasi. Ya, muncullah inovasi penyelam yang membawa oksigen. Nah, malaikat pun terbatas. Dia sama sekali tidak punya nafsu. Ya, dia kesehariannya hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, dia memang terpelihara dari dosa, ya karena memang sudah disetting. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, malaikat itu kegiatannya membosankan, ya. Tidak ada inovasi deh, gitu. Ya, Rokib, Atid, ya, kamu diciptakan hanya untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Ya udah, tiap hari tugasnya cuma mencatat aja. Dia nggak punya rasa ngantuk, dia nggak punya rasa lapar. Kalau kita kan beda, ya, kuliah aja. Aduh, ngantuk Pak, mendengarkan dongengnya, ya. Apalagi ini cuma nyimak video Pak. Ya, ini pembelajaran online seperti ini. Saya sebelum ini juga diklat bagaimana cara membuat pembelajaran online yang inovatif. Ya, menurut saya ini inovatif. Kalau kamu kan mau pakai Zoom, memang kuotanya, tapi kalau ini kan ditaruh di YouTube,
nggak ada alasan lagi. Toh kamu sudah biasa nonton YouTube, nonton podcast yang durasinya sejam, ini bahkan nggak ada sejam. Ya, kalau kamu gak nyimak berarti emang dasarnya kon sing tidak ingin menambah pengetahuan mungkin. Oke. Oke, jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya, ya, sesempurna mungkin. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Tetapi kalau antar manusia dibandingkan, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di satu sisi manusia itu adalah makhluk yang sempurna, di sisi lain tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi semoga kamu bisa membedakannya. Ketika manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, ia adalah makhluk yang sempurna. Tapi kalau manusia ada dijejer, ya tidak ada manusia yang sempurna. Dia cantik tapi tidurnya ngorok. Dia cantik, ngorok, nikah cepet tapi nggak bisa masak, biasanya makan mie doang. Itu contoh. Oke, next. Nah, substansi manusia itu apa saja? Dari kacamata Al-Quran, menurut Islam, ya, menurut para ulama-ulama Islam yang sudah mempelajari manusia dari berbagai sumber, menyebutkan substansi manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama jasadi, yang kedua ruhani, yang ketiga nafsani. Jasadi yakni melihat manusia dari sudut pandang jasad, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki struktur organisme fisik bersifat biologis, ya, yang fisik ini terdiri dari organ tubuh, ya, organ tubuhnya jika dibedah ada zat kimia, ya, maka di dalam tubuh kita kan ada oksigen ada H2O, ya. Kalau makanan mau masuk ke lambung itu ada gerak peristaltik, perlu enzim dan seterusnya. Pokoknya manusia itu terdiri dari itu, dari sudut pandang biologis. Nah, konsekuensinya substansi manusia dari sudut pandang jasadi adalah dia temporer, dia akan mati dan hancur, ya. Maka semuanya itu paradoks, ya, seperti kata Mbah Sujiwo Tejo, ya. Oksigen itu menghidupkan sekaligus membunuh. Kita nafas menggunakan oksigen, tetapi karena oksigen itu lambat laun tubuh kita akan melemah, ya, maka lambat laun akan hancur dan mati. Bahkan oksigen dalam benda lain, oksigen juga berperan penting terhadap adanya karat, ya. Yang anak IPA koreksi jika saya salah, ya, maupun anak teknik juga. Oke, yang kedua ruhani. Substansi manusia dari sudut pandang rohani atau substansi manusia rohani itu ia menjadi pembeda dengan makhluk yang lain. Ya, jika binatang tidak punya sisi rohani, begitupun malaikat, ya, manusia itu ada. Nah, rohani atau ruh itu apa sih? Ya, pembahasan ruh pernah ada hadisnya, ya, bahwa hadis atau Al-Quran saya agak-agak lupa, bagi yang ingat tolong saya diingatkan nanti di kolom diskusi, bahwa pengetahuan manusia tentang ruh itu sesungguhnya sedikit, ya, maka tidak ada kebenaran yang paten terhadap pembahasan ruh ini, ya. Nah, secara umum ada pendapat yang menyebut ruh itu dimaknai jasmani, dalam artian ruh itu kelihatan. Nah, ruh yang dimaknai secara jasmani adalah zat yang amat halus, ya, berada di relung hati, ya, pusat dari semua urat, pusat dari semua saraf, ya, yang menjadikan kita manusia itu punya kemampuan merasakan, ya, baik itu merasakan dalam sisi fisik, dalam arti oh ini pedes, ini manis, ini kecut, begitu juga merasakan dari sisi emosi. Oh, saya kalau digaplok siraya, ya, saya sakit, kemudian saya marah, ya. Kalau saya dikata-katain nggak sakit secara fisik, tapi saya merasakan sakit dalam hati kalau dirundung atau dibully. Nah, kemampuan itulah merupakan peran dari ruh yang dimaknai secara jasmani. Oke, pendapat yang kedua, ruh dimaknai secara ruhani. Ya, udah ruh dimaknai ruhani lagi. Dalam artian, ruh di sini adalah bersifat goib, ya, yang bertugas mengatur manusia dalam mengenali diri sendiri dan Tuhan. Ruh ini juga ikut membantu manusia dalam mempelajari atau menguasai ilmu, kemudian berperi kemanusiaan, kemudian punya akhlak, ya. Maka menurut pendapat ini, ketika kamu belajar kok kamu nggak mudeng-mudeng, ya berarti bagian rohani kamu mungkin kurang memiliki fungsi yang baik, ya, seperti itu. Oke, kalau
Nah, ruh rohani ini juga berkembang tergantung berapa usia kita, ya kan? Kalau kita seusia sekarang melihat anak kecil baru bisa baca, pasti kan mosok gitu sih. Nah, ruh rohani ini juga menimbulkan perdebatan. Nah, ketika setelah manusia meninggal, kemudian kan kita percaya kehidupan setelahnya. Nah, apakah yang akan melanjutkan kehidupan setelahnya itu ruh rohani yang ini yang dimaksud ya, atau ruh yang lain. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi substansi manusia dari sudut pandang rohani adalah ya manusia punya hal goib kalau kita mempelajari ini ya. Kemudian dari jasmani juga hewan punya saraf, hewan punya urat, tetapi dia tidak bisa merasakan dari sudut pandang emosi ya. Anak ayam ya anggar disamplong ya lara. Ya, kemudian dia akan berusaha, atau kucing diinjak ekornya ya dia akan otomatis langsung jimprak gitu. Nah, itu kemampuan punya rohani juga, tetapi kemampuan merasakannya ya beragam rasanya juga kurang, ya, tidak bisa merasakan emosi. Oke, nafsani nafsani ini atau jiwa ya. Nah, ini kok saya pindah ke sini. Oke. Nah, nafsani ada banyak sebenarnya ya. Ini saya ambil 3 aja dulu untuk memudahkan kita secara umum. Nafsani atau nafsul dalam manusia itu ada 3, sisanya nanti kalian belajar sendiri. Saya hanya akan memberikan hal-hal yang secukupnya. Nafsu yang pertama adalah nafsul mutmainnah, ya, nafsani atau jiwa yang mengajak manusia ke arah ketenangan, ya, yang mengajak manusia ke arah kebaikan, yang mengajak manusia ke arah sesuatu yang penuh dengan cinta. Itu nafsul mutmainnah. Nafsu yang kedua adalah nafsul lawamah. Ini dimana jiwa yang disesali. Maksudnya ketika kita merasa menyesal itu adalah sisi dari nafsul lawamah kita. Nah, nafsul lawamah ini juga yang membawa kita kadang lalai, kadang ingat Gusti Allah, kadang ya lalai, kadang sholat, kadang ya tinggal sholat. Ya, tapi setelah kita tinggal sholat, kemudian kita menyesal. Nah, nafsul lawamah ini berperan di sini. Kadang kita nggak sadar, omongan kita bikin sakit hati orang, ya kita guyonan, kebablasan, kita ceplos-ceplose, kemudian setelah itu menyesal. Nah, ini sisi menyesal ini adalah nafsul lawamah, jiwa yang disesali. Kemudian yang ketiga, nafsul ammaratu bisu. Ya, dalam Al-Quran itu adalah ammaratul bisu, tapi beberapa ahli tasawuf menyebut ammaratul bisu atau nafsul ammaroh juga. Dalam referensi ilmu tasawuf lain juga menyebut seperti itu. Nah, nafsul amaroh ya sudah jelas ya, nafsu yang memerintahkan kepada amarah, kepada kejahatan. Ya. Jadi 3 nafsu ini ada masih banyak sebenarnya, tetapi secara garis besar ada 3. Ini menempel pada diri kita. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Ya, manusia mau dipengaruhi secara utuh nafsul mutmainnah atau mau lebih didominasi nafsul amaroh, ya, nafsul lawamah. Kadang-kadang iman. Iman itu ya tadi yang di video sebelumnya kita sudah bahas. Ya, kadang iman, kadang enggak. Nah, itu juga nafsul lawamah. Oke. Next. Nah, eksistensi manusia. Sekarang eksistensi manusia ada 2 secara garis besar. Manusia itu ada buat apa sih? Manusia itu diciptakan buat apa sih? Tujuannya, perannya itu sebagai apa? Nah, ini menurut kacamata Islam, tujuan diciptakannya manusia itu ada 2, fungsi dan peranannya juga ada 2. Yang pertama Abdullah, ya. Yang kedua Khalifatullah. Nah, Abdullah ini dimaknai abdine Allah. Ya. Tujuannya atau tujuan manusia ada itu adalah untuk beribadah. Kalian bisa cek Quran surat Dzariyat ayat 56. Ya, dan kami tidak menciptakan jin manusia kecuali beribadah kepada Tuhan. Nah, yang saya pengen garis bawahi, jangan memaknai ibadah secara sempit, secara ritual aja. Jadi tujuan manusia itu cuma sholat, mau puasa, mau zakat, ya tidak. Ya, ibadah itu bersifat luas. Ada sisi vertikal ya kepada Tuhan, ada sisi horizontal kepada manusia. Ya, jadi
ibadah itu luas, berbuat baik, kamu ngomongnya hati-hati aja gawe larane wong liya juga itu termasuk dalam ibadah. Nah, ibadah sendiri pada level yang sudah agak naik itu dimaknai sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban atau perintah. Jadinya apa? Ikhlas atau sukarela. Ya, ada referensi yang menyebut ikhlas itu ya kayak kamu BAB, kamu nggak akan mengingat lagi bentuk kotoranmu, warna kotoranmu kayak gimana. Udah keluar dari WC ya sudah, kamu nggak ingat-ingat lagi. Kamu masuk WC juga sukarela, nggak dipaksa. Kamu keluar WC yang nggak ingat-ingat di dalam WC bentuknya kayak gimana. Nah, ikhlas itu seperti itu. Kamu sholat ya harusnya juga bukan berdasarkan perintah ya karena kita butuh aja. Kamu selesai sholat, selesai berbuat baik ya udah baik, dilupakan ya. Tapi orang bijak kan menyebut apa mengembangkan lagi kan, kita coba lupa terhadap kebaikan diri sendiri tapi jangan sampai lupa kebaikan orang lain ya. Kita coba terus ingat keburukan kita tetapi kita coba melupakan keburukan orang lain. Wong kue pernah goroh karo nyong. Nah, itu contoh mengingat keburukan orang lain. Oke, nah Abdullah itu sendiri sisi eksistensi manusia memelihara iman dan takwa. Maka eksistensi manusia atau fungsi tujuan dari manusia adalah memelihara iman dan takwa. Karena apa? Ya karena naik turun, ya fluktuatif. Ya manusia itu harus menghamba, harus tunduk, ya harus selalu rajin memelihara atau paling enggak menyeimbangkan lah ya. Iman gue jangan dimudun ya, paling orang gini besok-besok bisa munggah terus munggah. Nah itu sisi Abdullah. Kemudian sisi atau eksistensi manusia berikutnya adalah khalifatullah ya. Status saya khalifah, saya kurang sepakat memaknai khalifatullah itu sebagai wakilnya Tuhan. Itu menurut saya kurang pas ya, wakilnya Tuhan. Tuhan kok diwakili ya. Emang Tuhan tidak punya kekuatan besar sampai diwakili manusia kan gitu. Apakah Tuhan juga berhalangan jadi perlu diwakili manusia? Saya kurang sepakat jika khalifatullah itu dimaknai sebagai wakil Tuhan. Nah, saya lebih suka khalifatullah adalah pemegang mandat. Ya, jadi yang punya kuasa, yang punya skenario adalah Tuhan. Nah, Tuhan ngasih mandat nih ke manusia menjadi pemegang mandat. Apa yang dimandatkan? Nah, ini loh, kamu kan udah tak ciptain nih, menungsa, ya tugasmu adalah mengelola, memakmurkan dan menjaga alam. Ya, jadi dikasih mandat. Sebenarnya Tuhan bisa menjaga alam sendiri. Menghancurkan alam bisa, masa menjaga alam nggak bisa. Ya, tetapi kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah Tuhan menciptakan manusia, ya bukan untuk menjadi wakil Tuhan ya. Yang tadi saya kurang sepakat terhadap wakil Tuhan. Tapi lebih ke pemegang mandat nih. Udah aku ciptakan alam, kamu juga udah aku ciptakan, tugas mungkin dikelola, dimakmurkan, tapi ya dijaga aja kemerangsang ya. Nah, Allah dalam memberikan mandat ini juga memberikan potensi ya, kayak taknain akal, taknain hati. Kamu kalau pakai akalmu, kalau terus-terusan mengeksplor alam yang tersedia akan kerusakan alam, kamu pakailah hatimu. Kamu juga nggak hidup sendiri, ada makhluk yang lain, ada tumbuhan, ada hewan juga ya, ada jin juga ya. Nah, maka manusia juga dituntut kreatif dalam mengelola, memakmurkan, menjaga alam. Ya, jadi Allah itu ngasih menciptakan alam, menciptakan manusia, kemudian ngasih potensi. Allah tidak memberikan rambu-rambu secara jelas bagaimana cara mengelola alam. Allah hanya memberikan rambu-rambu atau kode-kode yang bersifat global, maka manusia sudah dikasih potensi. Maka kamu kalau mencari di Al-Quran cara mengubah emas menjadi kalung, ya tidak akan ada. Ya, tahu cara reboisasi agar alam terus terjaga di Al-Quran yang nggak ada. Tapi manusia dikasih potensi akal dan hati. Nyoh, di Al-Quran ada kode-kodenya. Ya, afala tatafakkarun, kamu nggak mikir apa? Ya, mana mikir, wis taknain akal dan hati ya gitu. Nah, maka berhubung kita dikasih mandat, kita manusia dikasih mandat, ya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu misalkan dikasih mandat atau amanah ya dikasih amanah menjadi ketua OSIS misalkan, ya di akhir periodenya kamu akan dimintai pertanggungjawaban, kamu akan ditagih SPJ-mu nah selama 1 periode kepemimpinanmu. Nah,
kalau kaitannya dengan manusia sebagai khalifatullah, kepemimpinan manusia periodenya kapan? Ya mulai dari lahir sampai nanti meninggal. Jadi kita masih dalam masa periode kepemimpinan. Ya, dimintai SPJ-nya kapan? Next di alam akhirat. Ya, di alam barzah udah mulai pemanasan tuh. Ini udah di alam barzah atau alam kubur mulai pemanasan ditanya. Ya, marobuka, mana nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu, dan seterusnya. Nggak bisa jawab, bandem. Nah, itu mulai ada SPJ awal. Kemudian setelah itu dipanggilkan di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, siap-siap nih antri lapor SPJ kita. Nah, kan gitu. SPJ-nya karo siapa? Karo Gusti Allah. Ya, tinggal diterima apa enggak? Ya terserah. Ya, sama seperti kita kan kita masuk dalam struktur organisasi nih. Kita punya kegiatan deh. Ya. Kemudian kegiatan udah selesai. Kemudian kita lapor SPJ-nya kepada siapa? Ya kepada penasehat, kepada semuanya, ya kepada penanggung jawab juga. Diterima apa enggak? Ya terserah, bukan urusan si pembuat kegiatan. Ya, jadi kita sholat, ya udah kita sholat. Diterima apa enggak? Ya terserah yang ngasih mandat dong. Ya, kita dikasih bumi dan seisinya. Kita amanah enggak sih? Kita masih buang sampah sembarangan enggak sih? Kita masih coba mengurangi penggunaan plastik enggak sih? Ya, nanti SPJ itu diterima enggak sama Tuhan? Ya terserah Tuhan lah, ya, suka-suka dia lah. Nah, yang jelas Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Jadi kan di sini sudah terlihat jelas ya, Allah itu menciptakan manusia untuk dikasih mandat, dikasih amanah. Nyoh dikelola bumi. Terus Allah ibaratnya melepas kita nih ya. Udah kita jalankan kegiatan, kita jalankan aktiviti kita. Nah, tapi kamu sudah wayai ajal datang menjemput, nah, siap-siap SPJ-nya tok. Nah, bukti SPJ-nya ning catatan malaikat. Kemudian di hari itu mulut diam dan tangan dan kaki berbicara. Itu di Al-Quran ada, diabadikan dalam lagunya Krisya juga. Ya. Afala tatafakkarun, kamu nggak mikir sampai segitunya? Nah, Allah udah bilang gitu sama kita. Udah, nah tinggal kitanya mau nggak ya, menjadi pemegang mandat yang amanah atau pemegang mandat yang khianat. Yang udah dikasih mandat kan banyak tuh, wow sudah dikasih mandat tapi bersikap sesuka hati dan seterusnya. Oke. Nah, ini kutipan ya, kutipan dari hadis ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinanmu. Saya kepengen menutup video pembelajaran ini dengan quotes yang langsung dari Nabi ya. Aku lukum ro'in, aku lukum masulun an ro'iyatihi. Setiap saben-saben semua dari kamu adalah pemimpin. Jadi kamu jangan ngeles ya. Nyonta wong cilik, nyonta duduk ketua, nyonta duduk komting, aku tuh duduk BEM. Ya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu bertanggung jawab atas kepemimpinanmu. Artinya apa? Kamu berdaulat terhadap dirimu sendiri. Kamu buang sampah yang nanti dimintai pertanggungjawaban, kamu buang sampahnya di tempatnya juga dimintai pertanggungjawaban. Ya, saksinya nanti yang tadi sudah saya singgung, saksinya ya tangan dan kakimu, anggota badan selain mulut. Ya, itu yang akan saksi. Kalau kamu pemimpin dalam arti panglima misalkan, ya kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kamu lakukan terhadap rakyatmu. Kalau kamu ibu rumah tangga, ya kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengurusi rumah tangganya. Kalau kamu mahasiswa, ya kamu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban selama menjadi mahasiswa kamu ngapain aja. Ya, itu berbicara secara umum. Ya, maka manusia secara hakikatnya adalah pemimpin. Ya. Dalam Islam melihat manusia hakikatnya ada dua peranan dan menjadi pemimpin. Berhubung kita semua adalah pemimpin, maka kita akan dimintai SPJ. Beda kalau kita kegiatan struktur organisasi. Ya, kalau kita menjadi koordinator, ya kita akan SPJ pada ketua panitia, misalkan gitu. Kalau misalkan kita anggota sekretaris, ya sing maju ngelaporkan SPJ sekretaris atau secara dalam lingkup global kita panitia seksi perlengkapan. Nanti ketika prosesi SPJ yang menyampaikan SPJ-nan lapor SPJ-nan itu ya ketua panitianya. Tinggal ketua panitia nanti berhubungan dengan penanggung jawab atau yang lainnya. Nah, dalam konteksnya manusia hidup di dunia ini nggak bisa kayak gitu. Kamu mau jadi seksi perlengkapan, kamu mau jadi koordinatornya, kamu mau jadi sekretarisnya, ya SPJ antrinya di mana? Pada mahsyar. Itu terima kasih atas perhatian dari kalian. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada salah
bukan mungkin, pasti ada salah tutur saya kata, salah pembawaan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan di platform yang lain. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.